Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Bupati Saburai Jua terpilih di Nusa Tenggara Timur, Orien Riwukore belakangan ramai diperbincangkan. Pasalnya, bupati terpilih ini diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, warga negara Indonesia dan juga warga negara Amerika Serikat. Bagaimana pemerintah menanggapi hal ini? Akankah dilakukan penundaan atau bahkan pembatalan hasil pemilu? Inilah Dialog Indonesia Bicara bersama saya Oki Satrial, dan malam hari ini kita akan berbincang bersama Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Cendana Abu Bakar. Pak Cen, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga nanti kami akan berbincang bersama anggota KPU Saburai Jua dan juga juru bicara Komisi Pemilihan Umum Saburai Jua, Daud Pau, dan juga Direktur FKDH Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Andi Batara Livu. Namun sebelum kami mulai perbincangan, kami ajak Anda untuk melihat pernyataan singkat dari Bupati terpilih Saburai Jua, Orien Riwukore. Saya minta maaf atas kejadian itu, kejadian yang sedang berkembang, karena saya tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Tidak pernah sama sekali. Tujuan saya hanya untuk datang dan membangun Saburai Jua, menolong masyarakat miskin, kemudian dan saya juga selalu teringat atas nasihat orang tua, yaitu untuk menolong menjalankan amanat orang tua untuk menolong orang-orang miskin. Oleh sebab itu, ya, saya meminta maaf atas kejadian ini yang menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Saburai Jua. Ya, bahwa saya berpikir bahwa saya sudah melakukan apa yang terbaik sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau saya salah, ya saya juga mohon maaf, tapi saya serahkan sekarang semua proses ke tangan pemerintah yang berkuasa untuk memutuskan apa yang terbaik. Saya tidak punya maksud, sekali lagi saya tidak punya maksud untuk melakukan itu. Saya hanya datang dan mengikuti peraturan yang berlaku. Semua jenjang pilkada saya sudah lakukan semuanya, karena saya mau untuk membantu, ya, memberikan bantuan atau menolong masyarakat Saburai Jua yang miskin supaya bisa keluar dari tingkat kemiskinan itu dan supaya mereka bisa hidup yang lebih baik. Bukan mereka saya, tapi generasi Saburai Jua, Pak. Demikian keterangan singkat dari Bupati terpilih Saburai Jua, Orien Riwukore, mengenai polemik yang tengah hangat diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Langsung saya akan tanyakan ke Pak Cen. Pak Cen, pertanyaan mungkin banyak yang bertanya mengenai hal ini. Apakah benar Pak Orien tersebut warga negara Amerika Serikat dan memiliki dui kewarganegaraan WNI dan juga WNA? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat masyarakat Saburai Jua. Pertama-tama, untuk menjawab ini, kita sudah mulai tahapan, proses. Jadi proses politik itu berjalan normal sampai dengan ketika penetapan yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu, bahkan sudah di paripurna DPR, semua berjalan normal dan tidak ada persoalan. Pertanyaan selanjutnya dari proses ini ketika di media itu tanggal 2 begitu hiruk-pikuk tentang persoalan ini. Bagi kami PDI Perjuangan, kami mengklasifikasi persoalan ini ada 2 poin penting terutama. Pertama, kami anggap dari proses politik. Proses politik berjalan, selesai. Dan apakah proses politik ini bisa direduksi dengan aturan lain ketika beliau terpilih, itu persoalan lain. Yang berikut adalah persoalan hukum. Persoalan hukum, jangkauan untuk ini kan kita serahkan ke pemerintah. Siapa yang paling berwenang untuk menentukan status kewarganegaraan dari Pak Ori. Kemendagri dalam hal ini ya, begitu ya? Dan juga Kemenkumham. Ya, kita lihat dari regulasi, terutama kita berpatokan pada Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di situ kan banyak hal, tapi dalam kapasitas ini kan saya tidak berbicara tentang itu. Saya hanya berbicara tentang proses politik. Proses politik dari awal sampai dengan penetapan di paripurna untuk mengusulkan beliau, itu hak konstitusi beliau sedang tidak terganggu. Baik. Pak Cen, Pak Orien kan didukung 2 partai, Demokrat, banyak partai. Partai Demokrat dan termasuk juga PDI Perjuangan.
ada partai-partai lainnya. Di saat penjaringan calon kepala daerah, apa pertimbangan dari PD Perjuangan memberikan dukungan kepada Pak Orien? Apakah sudah ada semacam penelusuran terlebih dahulu mengenai latar belakang beliau? Jadi kami di Bapilu, PD Perjuangan, kami itu sebenarnya tanpa partai berkoalisi kami cukup, karena kami pemenang di sana. Tetapi karena membiangin sabu tidak bisa sendiri, itu kami ada beberapa partai. Ada PD Perjuangan, Demokrat, Perindo, Gerindra, PSI. Ya. Dalam penelusuran, kami bekerja berdasarkan undang-undang. Apa yang disepakati, apa yang dipersyaratkan. Karena di dalam pencalonan ini hanya dua hal penting yang kita urus. Syarat calon dan syarat pencalonan. Syarat calon itu kami bekerja. Selain dengan petunjuk internal partai masing-masing, termasuk PDI Perjuangan. Proses ini kami lalui normal. Syarat calon kami penuhi, termasuk ijazah, KTP, segala macam. Syarat pencalonan berupa dukungan partai polisi menyebabkan kesepakatan sudah kami lewati. Ini baru terbuka di publik tanggal 2 kemarin. Jadi kami syarat undang-undang kami penuhi betul, termasuk KTP. Dan beliau ini kan KTP-nya memang sempat pada saat itu selesai pilkada itu ada penelusuran sampai ke tingkat tempat KTP dia peroleh. Terkonfirmasi dia warga negara Indonesia. Dan beliau punya paspor Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2019. 2019. Ya. Dan paspor ini beliau sudah pakai kemana-mana. Kami menelusuri ini ketika sudah mulai ada persoalan di publik. Baik, artinya penelusuran dilakukan oleh PD Perjuangan sebagai partai pengusung. Setelah polemik terjadi, ada pengungkapan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, kemudian baru ditelusuri. Apakah dalam hal ini, mohon maaf, apakah PD Perjuangan merasa seperti kecolongan begitu dalam hal penjaringan calon kepala daerah? Oh, tidak. Tidak. Kami tidak merasa kecolongan. Karena aturan yang ditetapkan kami penuhi. Kan kita kalau ingat persis, pilkada ini kan sempat tertunda akibat COVID. Ruang waktu itu begitu panjang. Tidak ada laporan. Dan beliau memenuhi syarat karena beliau punya terdaftar di database kependudukan di Kemendagri begitu ya? Database hasil penelusuran kami, dia kan punya database cuma satu. Ya. 97 sampai dengan sekarang. Betul. Baik, saya ke Pak Daud Pau terlebih dahulu, Pak Chen yang berada di Saburai Jua. Pak Daud, selamat malam. Selamat malam, Pak Daud Pau. Selamat malam. Baik, Pak Daud, terima kasih sudah bergabung. Tentu pertanyaan yang ingin kami ajukan adalah proses politik ini sudah berjalan, proses demokrasi sudah berjalan, mulai dari pendaftaran calon kepala daerah hingga kemudian beliau sudah memenangkan pilkada di Saburai Jua. Bagaimana sebetulnya proses seleksi yang dilakukan di sana, termasuk proses seleksi administrasi? Apakah tidak ada penelusuran oleh KPU dan pihak terkait di sana terkait dengan latar belakang calon kepala daerah, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Sedikit mungkin saya tidak terlalu banyak untuk memberikan komentar, tetapi pada intinya bahwa sesuai dengan yang sudah dirilis di media dan juga informasi resmi dari KPU Provinsi sampai kepada KPU RI, perlu saya tegaskan di sini bahwa proses yang dilakukan oleh KPU itu tentu prosesnya itu sesuai dengan regulasi, dalam hal ini sesuai dengan PKPU dan ditambahkan dengan keputusan KPU nomor 394 terkait verifikasi berkas calon itu dan pencalonan. Nah, oleh karena itu saya perlu menyampaikan sedikit tahapan yang sudah dilakukan itu oleh KPU. Mungkin saya tidak terlalu merincinya, tetapi memang pada saat proses kami memverifikasi syarat calon itu, di situ kita ketahui bersama bahwa persyaratannya adalah KTP elektronik. Nah, tentu KTP elektronik ini kami melakukan verifikasi dan bersama-sama dengan Bawaslu. Pada saat kami melakukan verifikasi, memang benar bahwa Bawaslu bersurat kepada KPU tanggal 5 September itu perihal mengingatkan kepada KPU Kabupaten Saburai Jua untuk memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orien P. Riwukore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri.
Nah, oleh karena itu berdasarkan surat yang ada, tentu surat itu adalah sebagai informasi mengingatkan kita. Nah, dalam proses itu kami KPU Saburai Jua tentu juga melakukan penelitian secara cermat sesuai dengan keputusan KPU nomor 394 seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pada saat proses berjalan tanggal 10 September itu maka keluar lagi surat dari Bawaslu menyatakan rekomendasi kepada KPU Saburai Jua terkait keabsahan dokumen KTP elektronik. Nah, atas dasar surat itulah maka kami KPU Saburai Jua melakukan klarifikasi kepada Dinas Dukcapil Kota Kupang yang mengeluarkan KTP yang bersangkutan sealamat itu. Nah, setelah kami mendapatkan informasi memang benar sesuai dengan dokumen KTP yang diserahkan kepada kami KPU itu yang kami verifikasi itu bahwa yang bersangkutan memang benar alamat sesuai KTP itu. Maka dalam bentuk surat pertanggungjawaban itu adalah berupa berita acara bersama antara Kadis Dukcapil Kota Kupang bersama dengan Ketua KPU Saburai Jua. Yep. Nah, sehingga sesuai dengan regulasi mewajibkan kita untuk melaksanakan rekomendasi, kami sudah melakukan dan kami melakukan pengecekan dan hasilnya itu berita acara. Nah, berita acara itu juga setelah kami mendapatkan, kami juga menyampaikan itu ke Bawaslu terkait hasil penelusuran kami itu. Baik. Jadi makanya proses itu berjalan terus. Nah, tentu kami dikejar oleh jadwal tahapan karena kami punya peraturan KPU nomor 5 terkait jadwal tahapan. Nah, kalau kami tidak menjalankan sesuai PKPU itu jadwal tahapan, maka tentu kami dianggap melanggar sehingga proses terus berjalan. Terkait misalnya dokumen ini kami juga sesuai dengan PKPU kami mengumumkan, tetapi pada saat kami mengumumkan tidak ada tanggapan dari masyarakat terkait keabsahan dokumen. Kira untuk sementara seperti itu. Baik, Pak Daud, tadi disebutkan bahwa Bawaslu sudah bersurat sejak tanggal 5 September 2020, artinya sejak adanya ditetapkannya pasangan calon saat itu untuk pilkada di Saburai Jua hingga kemudian saat ini terpilih, KPU melakukan verifikasi dan penelusuran. Nanti kami akan telusuri lebih jauh bagaimana kemudian sikap KPU mengenai surat atau laporan dari Bawaslu mengenai status kewarganegaraan dari bupati terpilih. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai polemik dui kewarganegaraan Bupati Saburai Jua terpilih di Nusa Tenggara Timur, Orien P. Riwukore. Sudah bergabung juga bersama kami Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Pak Andi Batara Filu. Selamat malam, Pak Batara. Selamat malam, Pak. Baik, Pak Batara, sebelum saya ke Anda, ada sesuatu yang perlu kami tuntaskan dulu dengan Pak Daud tadi mengenai penelusuran yang dilakukan oleh KPU Saburai Jua mengenai calon kepala daerah di sana. Namun sebelumnya kami punya sebuah tayangan mengenai pernyataan dari Pak Orien Riwukore berikut ini. Pertama, saya mohon maaf, ya, karena saya tidak bermaksud untuk membuat masalah kisruh begini banyak. Dengan adanya masalah ini, semua berpendapat, ya, memberikan pendapat yang menurut saya mereka tidak tahu apa yang terjadi seharusnya. Tapi tidak ada orang yang datang untuk memverifikasi itu langsung kepada saya. Oleh sebab itu saya juga berharap saya diberikan kesempatan untuk bukan membela diri tapi memberitahu apa seharusnya apa yang terjadi dan kenapa saya balik ke Saburai Jua untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Saburai Jua. Tujuan saya tuh
hanya untuk membantu saudara saya yang di Sabura Jua yang miskin. Saya sedih melihat itu, dan saya juga menurut amanat orang tua, bahwa kalau kita berhasil harus kembali ke Sabu untuk menolong masyarakat yang susah. Oleh sebab itu, karena amanat orang tua itu juga, dan saya lihat keadaan Sabura Jua itu, makanya saya bilang amanat orang tua itu harus dilakukan. Dan oleh sebab itu, saya kembali, saya persiapkan diri, dan saya mengikuti semua proses pilkada, mulai dari daerah sampai pusat dan sampai DPP, PDIP, Demokrat, Gerindra, Perindro, PSI, dan PKPI. Mereka mencalonkan saya, mengusung saya sebagai Bupati Sabura Jua, dan saya lolos, dan saya mengikuti semua tahapannya setelah selesai. Oleh sebab itu, masyarakat telah menentukan pilihan. Ya, saya warga negara Indonesia asli, karena saya lahir di Sabu, Kupang. Kemudian saya dibaptis di Gereja Masehi Musafir di Sabu, di Kupang. Saya sekolah di SD Impres Sabu, Kupang. Setelah tamat, saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kupang. Setelah tamat SMP Negeri 1 Kupang, saya sekolah di Semian Negeri Kupang. Setelah tamat Semian Negeri Kupang, saya kuliah di Universitas Nusa Cendana atau Undana, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Niaga. Dan setelah itu baru saya ke Amerika. Tapi menyangkut warga negara Indonesia, saya rasa saya asli orang Indonesia dari suku Sabu, dan saya punya status, saya punya NIK, dan semua ada di database. Ya, saya tidak pernah melepas status warga negara Indonesia saya. Saya tidak ada punya paspor warga negara Amerika. Paspor saya itu paspor Indonesia. Dan saya asli, saya nyatakan terus terang, saya warga negara Indonesia. Saya bukan warga negara asing. Dan saya juga sering datang ke Indonesia, saya punya paspor Indonesia. Kalau saya paspor Amerika, saya harus minta visa. Saya punya data memang dari tahun 1997 tercatat di KTP di Jakarta, DKI Jakarta Utara, yaitu di Warakas, Kelurahan Warakas, Kelurahan Papanggo. Kemudian setelah saya pindah ke Malawai, ke Jakarta Selatan. Setelah dari Jakarta Selatan, pada saat saya memproses pencalonan untuk jadi Bupati Sabura Jua ini, makanya saya pindah ke Kota Kupang. Sebenarnya saya tetap di Melawai, tapi karena saya punya proses untuk mencalonan Bupati Sabura Jua, makanya saya pindah KTP saya ke Kota Kupang, dan dari situ saya melamar untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Sabura Jua. Saya pernah tinggal di Amerika dan mendapat paspor Amerika, tapi pada saat saya mau kembali, saya sudah mengajukan permohonan untuk mencabut warga negara Amerika itu. Saya lupa sekitar tahun 2015-2016 saya udah renounce saya punya warga negara Amerika. Udah diproses, kemudian ada peraturan dari imigrasi dan Nationality Act tahun di Amerika, pasal 349, itu yang saya ingat, pasal 349 tahun, kalau tidak salah tahun 52, yang menyatakan bahwa keluarga negara Amerika ingin kembali ke negaranya untuk mengambil sebagai public figure, politician, atau masuk militeri,
dengan sendirinya status warga negara itu gugur. Itu yang saya tahu. Dan juga waktu saat saya daftar di KPU, saya juga menandatangani surat B1 KWK. Situ saya berjanji bahwa saya adalah warga negara Indonesia, saya setia pada Undang-Undang 45 dan Pancasila dan cinta NKRI. Jadi saya waktu saya daftar, saya 100% saya warga negara Indonesia. Saya tidak ada punya pikiran atau penipuan bahwa saya warga negara asing. Tidak ada. Saya 100% dan sah sampai seluruh jiwa dan raga saya percaya bahwa saya warga negara Indonesia. Itu sah, asli. Pertama saya minta maaf atas kejadian itu, kejadian yang sedang berkembang, karena saya tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Tidak pernah sama sekali. Tujuan saya hanya untuk datang dan membangun Sabura Jua, menolong masyarakat miskin. Kemudian dan saya juga selalu teringat atas nasihat orang tua, yaitu untuk menolong menjalankan amanat orang tua untuk menolong orang-orang miskin. Oleh sebab itu, ya, saya meminta maaf atas kejadian ini yang menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sabura Jua. Ya, bahwa saya berpikir bahwa saya sudah melakukan apa yang terbaik sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau saya salah, ya saya juga mohon maaf. Tapi saya serahkan sekarang semua proses ke tangan pemerintah yang berkuasa untuk memutuskan apa yang terbaik. Saya tidak punya maksud, sekali lagi saya tidak punya maksud untuk melakukan itu. Saya hanya datang dan mengikuti peraturan yang berlaku. Semua jenjang pilkada saya sudah lakukan semuanya karena saya mau untuk membantu, ya, memberikan bantuan atau menolong masyarakat Sabura Jua yang miskin supaya bisa keluar dari tingkat kemiskinan itu dan supaya mereka bisa hidup yang lebih baik. Bukan mereka saya, tapi generasi Sabura Jua. Baik, tampaknya saya akan langsung ke Pak Batara dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI. Pak Batara, bagaimana seseorang bisa memiliki paspor negara lain tanpa melepaskan status warga negara Indonesia? Maksudnya, apakah tidak ada sistem yang melacak dari sistem database kita? Apakah jika kita kaitkan dengan hubungan antar lembaga, tidak adakah semacam notifikasi dari Amerika Serikat bahwa warga negara kita sudah dijadikan warga negara setempat di Amerika Serikat? Terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin ada hal yang kita perlu bersama satu pemahaman bahwa terkait dalam sistem ketandanegaraan kita di Indonesia, kewarganegaraan itu adalah hulu dan kemudian pencatatan administrasi kependudukan itu adalah hilirnya. Nah, artinya status kewarganegaraan akan mempengaruhi pencatatan sipil yang berada di titik hilir. Nah, jadi kebetulan yang menangani tentang status kewarganegaraan itu adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi, Dirjen Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM. Dan apabila status kewarganegaraan tersebut telah ditetapkan di sana, maka secara otomatis maka pencatatan administrasi kependudukannya juga akan menyesuaikan. Jadi di situ mungkin posisi kami Dagri dan hubungannya dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini dengan status kewarganegaraan. Tadi kita sama mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Orien. Kalau kita saya mencoba menyampaikan kembali rilis dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa pada tahun 1997 Pak Orien memang tercatat dalam database sistem kependudukan. Dulu namanya masih Sinduk dan itu tercatat di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan pada tahun 2011 sistem kependudukan kita itu berubah
dan dikonversilah data-data yang ada di SIMDUK tersebut menjadi data-data KTP elektronik dan diberikanlah NIK itu di tanggal 19 Februari 2011 sehingga tercatat dalam aplikasi kependudukan yang baru di tahun 2011 tersebut. Dan kemudian tercatat ada beberapa kali mutasi pindah ke Melawai, di Jakarta Selatan, dan kemudian pindah ke Kelurahan Membaun di Olbobo, Kota Kupang pada tahun 2020, pada tahun setelah tahun 2019 nggak salah, itu pindah, dan kemudian dicatatkanlah perpindahan itu dalam mutasi kependudukan di Kota Kupang. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak KPU bahwa berkunjung ke kantor Capil dan di sana disertakan tercatat, karena memang dalam sistem informasi kependudukan kita, datanya masih tercatat sebagai warga negara Indonesia, posisi sampai dengan hari ini. Baik. Nah, kemudian, kemudian bagaimana dalam polemik ini? Nah, tentu kami, Kementerian, tentu akan berkomunikasi dan menyampaikan hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hasil komunikasi antara Dirjen Kependudukan Catatan Sipil dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum Umum, itu Kumham sedang melakukan pengkajian terkait dengan hulunya ini, status yang ada di hulunya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian apabila diharapkan itu sudah bisa selesai dalam waktu dekat, sehingga tentu akan mempengaruhi pencatatan administrasi, apakah WNI tentu menjadi WNI atau sebaliknya dan seterusnya. Itu mungkin gambaran umum terkait dengan permasalahan kewarganegaraan dalam tata hubungan antar lembaga kita. Demikian, Pak. Baik, Pak Batara, artinya Kemendagri dalam hal melakukan pendataan atau database kependudukan mengacu pada keputusan Kemenkumham, karena ini berkaitan dengan status kewarganegaraan. Jika nanti Kemenkumham memutuskan untuk mengeluarkan SK kehilangan kewarganegaraan, artinya database kependudukan atas nama Pak Orien ini akan dicabut oleh Kemendagri, begitu ya kira-kira, Pak? Jika kemudian diajukan karena memang dalam sistem ketandanegaraan kita, Pak, posisi pemberian status warga negara itu ada pada titik di hulunya. Ya. Nah, yang mengelola titik hulu terkait status itu Kementerian Hukum dan HAM, dan apapun status itu nanti akan terlayani dalam pencatatan administrasi kependudukan yang kebetulan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri. Baik, gitu, baik. Saya ke Pak Daud Pau yang merupakan anggota KPU Saburai Jua. Pak Daud, tadi disebutkan ada surat dari Bawaslu Saburai Jua di sana yang tertanggal 5 September 2020 yang sudah mengingatkan dari awal agar dilakukan penelusuran mengenai latar belakang dari calon kepala daerah, terlebih beliau adalah seseorang yang pernah tinggal lama di luar negeri. Mengapa kemudian baru dilakukan penelusuran ini setelah Bawaslu bersurat untuk kedua kali atau kesekian kalinya setelah polemik ini muncul di masyarakat, Pak? Pak Daud, mohon maaf untuk audio bisa di-unmute di sana, mohon maaf. Oke, baik. Ya, silakan, saya ulangi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa surat tanggal 5 itu perihal mengingatkan. Nah, berdasarkan perihal itu, maka kami bersama tim verifikasi dokumen itu kami melakukan rapat bersama untuk kami melakukan pengecekan. Nah, tentu di sini kami juga tidak bisa melakukan lebih jauh. Kenapa? Karena harus terukur juga apa yang kami lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, oleh karena itu pada tanggal 10 itu datanglah rekomendasi. Itu surat sudah dalam bentuk rekomendasi. Nah, sesuai dengan regulasi bahwa rekomendasi wajib dilakukan, artinya ditindaklanjuti. Sehingga kami menindaklanjuti. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Chen. Pak Chen, dalam memutuskan mendukung siapa untuk pemilu atau pilkada, tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari partai pengusung, dari PDI Perjuangan begitu. Apa yang dilihat dari sosok Pak Orien ini,
mengapa dinilai begitu potensial untuk bisa menang kemudian memimpin Saburai Jua? Baik, makasih. Tahapan internal di PD Perjuangan dan partai koalisi, saya kira hampir seluruh partai sama. Ya. Hari ini saya katakan bahwa saya bertemu Pak Ori itu baru 2 hari lalu. Ya. Kenapa? Kami menghindari face to face untuk menghindari segala proses yang tidak sedap. Jadi selama ini komunikasi dilakukan secara? Tidak, bukan soal proses tadi. Proses, baik. Soal proses. Aha. Pertama, kami melakukan survei. Dan survei ini 5 kali. Kami melakukan pendaftaran terbuka. Walaupun tadi di awal kata saya katakan bahwa PD Perjuangan itu tanpa birokrasi cukup. Karena kami pemenang di sana. Ya. Proses survei, proses perjalanan, bahkan itu nyari 1 tahun. Ada beberapa pasang yang melamar ke PD Perjuangan. Setelah itu, ya kami lapor ke DPP. Semua proses sangat terbuka. Banyak indikator yang kita lakukan. Keseriusan beliau, survei, dukungan dari bawah, dan terbukti beliau menang. Artinya proses Bapilu, PD Perjuangan dan Partai Musuh sangat profesional. Salah satu indikatornya, kami bekerja bertahap. Saya selaku Kepala Bapilu itu tidak pernah bertemu calon. Ya. Tapi proses administrasi, proses perekrutan, penyaringan kami lakukan. Sampai pada tahapan itu ya kami putuskan beliau. Gambarannya seperti apa sosok Pak Ori ini di mata DPD Perjuangan di Nusa Tenggara Timur? Bagaimana sosok beliau yang dilihat? DPP itu mempercayakan sepenuhnya kepada daerah. Kan yang mengetahui sosok Pak Ori kan masyarakat Sabu. Terbukti hampir 50% masyarakat memilih dia. Baik, dan elektabilitas ini stabil di saat beliau dari awal ditetapkan sebagai calon bupati, kemudian sampai kemudian beliau terpilih dan terbukti mampu seperti itu ya. Baik, Pak Chen, sikapnya seperti apa? Saat ini kan Pak Ori sedang akan menjalani sejumlah tahapan ya. Pak Yasona lalu juga mengatakan akan melakukan pendalaman terlebih dahulu, bisa jadi nanti akan mengeluarkan SK kehilangan kewarganegaraan jika memang terbukti beliau merupakan warga negara Amerika Serikat. Sikapnya seperti apa? Apakah mendukung setiap tahapan yang dilakukan Kemendagri, Kemenkumham dalam hal ini? Kami PD Perjuangan, Bapilu, dan saya kira sikap yang sama dari partai pengusung dan pendukung, itulah kami menunggu. Karena bagi kami 3 tahapan itu sudah kami lalui. Proses politik itu berjalan, kami internal partai pengusung calon sudah memenuhi persyaratan, termasuk Bawaslu menjalankan pengawasan. Proses selanjutnya itu kan ke hukum. Dan pada wilayah ini sebenarnya adalah privat. Ya. Antara pemerintah dan Pak Ori. Partai pengusung bukan begitu. Tapi kami punya tanggung jawab moral bahwa kami melakukan seluruh proses itu adalah sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Makanya saya selalu menyampaikan kemana-mana bahwa proses politik itu jangan direduksi oleh nafsu politik. Ya. Kan sudah selesai. Tinggal kita menunggu proses hukum. Saya kira sikap yang diambil oleh Depdagri ketika pertama kali Pak Ori ada persoalan ini, Dirjen Catatan Sipil lah, Ya. itu sudah melakukan. Dan akhirnya setelah rame, baru Pak Ori itu rame dibicarakan. Tapi kita harus juga jujur, Pak Ori ketika suasana sudah menghangat di media, itu baru orang itu menganggap bahwa Pak Ori sudah pernah diperiksa. Pak Ori itu hanya didekati oleh Pak Kapolda NTT yang saja Arif, itu mengundang dialog. Pak Dirjen itu kalau tidak salah tanggal 2, menelpon langsung. Sehingga apa yang dilakukan sekarang, ya kita menunggu proses. Proses berpindah ke wilayah domain pemerintah. Baik, baik. Nanti kami akan lanjutkan ke Pak Batara mengenai bagaimana kemudian jika proses ini panjang, sementara proses pelantikan kemungkinan akan ditunda, bagaimana mengisi kekosongan di Saburai Jua. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas polemik Bupati Saburai Jua terpilih, Orien Riwu Kore, yang dinyatakan berkewarganegaraan ganda, WNI dan juga warga negara Amerika Serikat. Saya kembali ke Pak Batara.
Pak Batara, proses pelantikan kan sudah di depan mata. Bupati periode 2015-2021, Pak Nikodemus Rihi Heke ini kan sudah akan berakhir di 17 Februari 2021. Jika proses ini akan memakan waktu yang cukup lama, cukup panjang, bagaimana kemudian akan mengisi kekosongan di sana? Apakah sudah ada keputusan alternatif mengenai hal ini, Pak? Iya, mungkin sebelum ke sana kami ingin juga menyampaikan bahwa tentu kami mengoptimalkan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan status kewarganegaraan tadi yang akan berimplikasi kepada administrasi kependudukan dan seterusnya. Itu yang pertama pastinya. Artinya diharapkan dalam waktu singkat itu bisa selesai. Terus yang kedua, apabila sampai dengan tanggal 17 Februari itu belum juga dapat diselesaikan, maka sebagaimana praktek-praktek pemerintahan yang telah dilakukan selama ini untuk mengisi kekosongan sampai adanya pelantikan itu adalah PLH Sekda. Karena memang kalau boleh kami sampaikan juga pada tanggal 3 Februari Bawaslu RI telah mengirimkan surat kepada KPU RI untuk terkait dengan kasus ini, masalah ini untuk menyarankan untuk dilakukan penundaan pelantikan. Dan pada tanggal 5 Februari KPU RI sudah membalas surat itu ke Bawaslu menyatakan bahwa prinsipnya KPU sudah menjalankan tugasnya sampai dengan titik penetapan. Adapun pelantikan itu adalah domain pemerintah. Itu kurang lebih. Nah, mencermati dinamika yang ada dan kemudian konsolidasi kita bersama lembaga terkait, maka tentu opsi penundaan menjadi rasional dilakukan sambil dalam mengisi kekosongan sampai dengan pelantikan tadi untuk sementara diisi pelaksana harian dalam hal ini Sekda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Nah, tentu kita tidak ingin tertunda lama. Oleh karenanya itu konsolidasi kami dengan Kementerian Hukum dan HAM itulah yang akan kita percepat sehingga statusnya sudah bisa ditentukan dan kemudian apabila sudah clear maka tentu akan lanjut pada proses-proses berikutnya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak Batara, apakah Kemendagri punya estimasi waktu begitu, Pak, atau memang akan berjalan sesuai dengan prosesnya saja? Prinsipnya sampai dengan kemarin pun kami komunikasi dengan dengan direktur yang ada di sana di Kumham. Dan informasinya sedang dilakukan, masih dilakukan pengkajian terhadap riwayat status kependudukan dan lain-lain, termasuk mungkin pada saat di luar negeri seperti apa, itu sedang dilakukan pengkajian dan kami juga sebetulnya harapan kami sebetulnya di sana bisa cepat selesai sehingga pelayanan ataupun pelayanan administrasi kependudukannya bisa menyesuaikan dengan status yang akan didefinitifkan hasilnya nanti. Jadi sebetulnya tentu kami juga senantiasa koordinasi dengan teman-teman di Kumham untuk percepatan pengkajian yang dilakukan oleh Kumham. Baik, tentu kerjasama dengan Kemenkumham terus kita kawal sehingga kemudian keputusan di hilir tentu bergantung dengan apa yang sudah diputuskan di hulu begitu ya, Pak Batara. Ya, apakah sudah ada? Iya, seharusnya malam ini ada dari Kumham juga, ya, Mas, supaya lebih paripurna. Mungkin kita akan berbincang di kesempatan lainnya begitu ya, Pak Batara. Tapi ya, saya ingin tanyakan dulu, jika seseorang memutuskan untuk bisa melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau misalkan lebih memilih untuk menjadi warga negara asing dan tidak melepaskan statusnya sebagai WNI, apakah ada sanksi? Apakah ini diinformasikan juga oleh Kemenkumham yang juga sudah bekerjasama dengan Kemendagri? Ya, kalau seingat kami dalam regulasi itu Indonesia menganut satu kewarganegaraan, tidak dui. Kalau di Amerika mungkin dui, tapi kalau di Indonesia satu. Artinya kalau sudah memilih tidak memilih warga negara lain, tentu otomatis tidak lagi jadi warga. Itulah yang sedang dikaji oleh teman-teman dari Kumham. Apakah benar ada pernah mengajukan pelepasan? Kalau memang tidak ada, berarti kan statusnya masih WNI. Kalau ada, berarti statusnya sudah tidak, kan begitu. Itu kan trackingnya itu ada di tracking tentang kewarganegaraan yang ada di imigrasi, di Jen Aku
administrasi hukum umum di sana, Pak. Jadi itulah titik hulu yang tentu mereka di sana sedang melakukan pendalaman, pengkajian berdasarkan data-data yang tren yang sudah riwayat-riwayat pendata yang dimiliki oleh yang bersangkutan, sehingga bisa menetapkan statusnya memang masih WNI atau sebaliknya. Dari situ nanti akan mengikuti proses-proses hak-haknya sebagai warga negara. Baik, saya lanjut ke Pak Daud Pau. Pak Daud, apakah sudah terbuka opsi, karena ini ada tuntutan dari lawan politik beliau yang petahana yang juga ikut berkompetisi di pilkada untuk dilakukan pemilu ulang dan membatalkan hasil pilkada atau pemilu yang sudah dijalani di akhir 2020. Pak Daud, apakah sudah terbuka opsi untuk membatalkan atau mungkin mengulang pilkada yang dilakukan di Saburai Jua? Oke, baik, terima kasih Mas. Terkait pertanyaan itu, tentu kami KPU Sabu kami tidak mau berandai-andai. Sesuai dengan yang kita dengar bersama dari Pak Batara tadi, bahwa memang pemerintah sekarang sementara berproses. Jadi sebelum adanya putusan kejelasannya, kami KPU Sabu juga secara hierarki melakukan koordinasi dan kami juga harus menunggu proses ini. Persoalan seperti apa ke depan itu kami tidak mau mengandai-andai. Itu kita diharapkan untuk semuanya kita menunggu. Biar pemerintah bekerja dengan baik untuk mengkaji. Tapi pada prinsipnya KPU siap dengan apapun nanti proses yang kemudian diputuskan, apakah membatalkan atau mungkin mengulang pilkada, begitu ya Pak? Tentu karena kita di Indonesia tentu kita taat semua regulasi yang ada. Apa yang diputuskan tentu itu nanti kami akan mempelajarinya juga. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Chen, kalau tadi Pak Daud tidak mau berandai-andai, beliau menunggu keputusan dan proses sedang berjalan. Tentu kita harus membuka kemungkinan-kemungkinan yang ada, begitu ya. Jika memang nanti keputusannya adalah Pak Ori ini tidak ditetapkan sebagai WNI, tentu tidak bisa dilantik sebagai bupati. Apa sikap dari PDI Perjuangan dan juga partai pendukung saat ini? Kalau kita bicara tentang sikap partai terhadap kemungkinan paling buruk beliau adalah warga asing, ya kita kembali ke aturan. Pertama, proses politik selesai, proses hukum berjalan. Pertanyaannya, apakah proses hukum mereduksi seluruh hasil proses demokrasi yang berjalan? Kami PDIP menyatakan tidak. Kalau tidak melantik, opsi yang seperti Dirjen Otonomi Daerah sampaikan, itu yang ditempuh. Soal keinginan ada pilkada ulang, mereduksi hukum yang berjalan, harus dijelaskan dasar hukumnya. Kami PDIP juga paham bahwa proses ini soal pilkada ulang itu pendapat orang. Yang paling penting bagi kami, fair, terbuka, dan ada regulasi yang jelas yang menyatakan bahwa akibat ada kejadian yang terburuk ini, pilkada ulang. Menurut kami tidak. Tidak bisa pilkada ulang. Itu sikap kami jelas. Hanya karena pola kasus Pak Ori itu kan terbuka dari penjelasan Bawaslu. Baik, jika memang nanti diputuskan bisa memenuhi syarat sebagai WNI, tentu ini tidak akan jadi masalah karena beliau akan dilantik. Namun kita akan membuka opsi-opsi kemungkinan terburuk karena kita harus bersiap dengan apapun hal yang akan terjadi, begitu ya Pak ya? Jadi begini, undang-undang tentang pilkada, tentang itu kan jelas. Maka tadi dari awal saya bilang, ketika dia proses demokrasi selesai, dia masuk ke wilayah hukum. Wilayah hukum kan privat. Nah, apakah konsekuensi akan merubah itu? Ulang atau yang dibawa naik, menurut kami tidak. Kami tetap menyatakan paket ini pemenang. Soal nanti putusan final, karena ada persoalan ini, itu soal berikut. Artinya paket ini akan memutuskan kembali. Tadi dikatakan tidak perlu pemilu ulang, paket yang didukung oleh PDI Perjuangan, Demokrat, kemudian ada Gerindra, Perindo, PSI, dan PKPI. Paket ini akan tetap menang, namun di putusan internal siapa yang kemudian akan menggantikan? Ya, aturannya akan jelas. Jadi kita tunggu. Makanya saya selalu berkali-kali menyatakan, proses demokrasi selesai, tuntas, semua bekerja, Bawaslu, KPU, partai yang dari awal, kita tunggu keputusan akhir. Siapa yang paling menentukan status kewarganegaraan? Undang-Undang Nomor 12 2006 kan jelas, status kewarganegaraan itu kan di Hukum dan HAM. Soal asas dan segala macam, orang bisa berinterpretasi. Tapi kan kita sudah mempercayakan urusan sejenis ini adalah menjadi tanggung jawabnya Dekumham, ya kita tunggu. Dan regulasi yang kita punya membuka peluang untuk itu. Membuka untuk peluang untuk partai pendukung dan partai pemenang paketan ini untuk bisa mengambil keputusan internal sendiri, begitu?
tentunya sesuai undang-undang. Ya. Kalau undang-undang pakai itu berhalangan tetap, baik karena termasuk mati, itu kan ada ketentuan. Baik. Ini kan case baru dan saya kira baru pertama kali terjadi di Indonesia. Paling hampir sama dengan wakil menteri dulu, Archandra apa segala macam. Itu kan hampir sama, saya tidak ikuti persis. Kami di daerah kan tidak urus barang-barang begitu. Tetapi patokannya semua harus melakukan berdasar regulasi, fair, terbuka, tunjukkan. Sehingga masyarakat di bawah itu bisa teduh. Ini kan ada polarisasi. Polarisasi paket PORI yang menang, paket polarisasi yang kalah, dan paket polarisasi yang hampir menang, nomor 2 tadi. Ya kita tunggu. Paling penting itu kita tunggu, sehingga di bawah itu kita jaga keseimbangan. Baik, tentu saat ini yang perlu kita lakukan adalah menunggu, karena ini proses masih berjalan. Bagaimana keputusan terakhir tadi Pak Chen mengatakan tetap berpendapat bahwa tidak perlu ada pemilu ulang, karena paket ini sudah menang. Dalam hal ini koalisi dari sejumlah partai, PD Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Perindo, PSI, dan PKPI tetap akan menentukan siapa yang kemudian memimpin Saburai Jua, begitu ya. Baik, Pak Chen, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ketua Bapilo DPD PD Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Pak Andi Batara Livu, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Pak Batara. Dan juga Pak Daud Pau, anggota KPU Saburai Jua dan juga juru bicara KPU Saburai Jua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, dan kami tutup Dialog Indonesia Bicara. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.